Sudah jam 11, lanjut. Lapar nggak? Cangkel tuh? Tidak ada kata cangkel untuk Rasulullah, betul? Tidak ada kata lapar untuk Rasulullah, betul? Siap sampai jam 12? Siap sampai jam 1? Sallu ala Nabi Muhammad. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-walihil burhanu al-maqsud bilwujud karamahu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala nuril anwar وشير الأسرار وترياد الأخيار ومفتاح الباب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وعاله الأطهار وأصحابه الأحياء عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, yang kita cintai, yang kita muliakan para alimul ulama, para ustadz, para guru-guru agama, wabil khusus Al-Ustadz Saifuddin, yang saya cintai, yang saya muliakan, wabil khusus Al-Ustadz Ahmad sebagai ketua MUI desa yang saya cintai, yang saya muliakan, tak lupa juga Ustadz Ismatullah beserta Ustadz Riki, Ustadz Abun, dan juga salam kehormatan ini saya sampaikan kepada kesepuhan Ustadz Jumsari, Ustadz Hamdun, Ustadz Ifin, Ustadz Fatiduddin, Ustadz Maman, dan juga Ustadz Abad. Barusan telah memberikan tausiah kepada kita yang luar biasa, Ustadz Puamud Jaya dari Tangerang, Hamdun, Ustadz Ifin, Ustadz Fatiduddin, Ustadz Maman, dan juga Ustadz Abad. Barusan telah memberikan tausiah kepada kita yang luar biasa, Ustadz Puamud Jaya dari Tangerang. Angkat tangannya, kita doakan para guru-guru kita, para ulama kita senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan jasmani dan rohaninya, dipermudah segala urusan dunia dan akhiratnya, sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat wasilah di ini malam kita berkumpul bersama warasahnya Rasulullah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya hamba yang taat kepada Allah, hamba yang patuh kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan daripada ilmu beliau-beliau, amin ya rabbal. Salam ini juga saya haturkan kepada min duriyati Rasulullah, kepada para habaib. Ada Habib Alwi bin Anis Al-Affas, ada juga Habib Umar bin Anis Al-Affas. Para habaib adalah duriyah Sayyidina Muhammad. Para habaib adalah anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, hum ibrati khuliquhu min tinati fawailul lil mukazzibina bifadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Mereka para habaib, mereka para sarifah adalah darah dagingku, kata Nabi. Mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi siapapun yang mendustakan daripada keutamaan mereka. Barang siapa yang cinta kepada mereka, Allah akan redha kepadanya, dan barang siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. Insomma wa shalla, walaupun orang tersebut jidatnya hitam karena rajin sujud tengah malam, walaupun orang tersebut dia berpuasa Senin Kamis, walaupun orang tersebut setahun sekali dia pergi ke Baitullah untuk haji, dalam hatinya ada iri, ada hasud, ada dengki terhadap pemberian Rasulullah, maka jangankan surga, bau surga diharamkan untuk dimasuki oleh orang-orang tersebut. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita berkumpul bersama ulama, berkumpul bersama habaib, Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba yang dicintai Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin.
Salam ini juga secara istimewa saya haturkan kepada kedua belah mempelai yang dimana sudah sah menjadi daripada seorang istri dan suami. Ada di antaranya ini saudara Edi bersama Nurmala. Kita doakan angkat tangannya ibu, mudah-mudahan rumah tangganya diberikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan mudah-mudahan keluarga beliau kelak bisa menjadi para penerusnya bagi Nabi Muhammad, yakni beliau melahirkan anak-anak yang bisa menjadi para alim ulama yang bisa bermanfaat bagi agama dan negara kita tercinta Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Salam ini juga tak luput saya harus sampaikan kepada saudara seperjuangan saya yang dulu saya terakhir kali menginjak ini tempat 3 tahun yang lalu. Betul ibu masih ingat pengaliwat di luhur? Masih ingat enggak? Maka alhamdulillah dengan wasilah daripada saudara Edi, dikontak saya melalui FB, melalui daripada chat FB, saya katakan insya Allah saya akan datang ke Selabuana, dan pada malam hari ini alhamdulillah Allah takdirkan saya berkumpul lagi bersama kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan waktu itu seingat saya, waktu itu saudara kita semua, yakni Pak Lurah belum jadi lurah, benar? Beliau menjabat lurah baru 1,5 tahun, dan alhamdulillah kita sekarang punya lurah yang bisa tetanggaan, yakni saudara Edi. Kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah dalam menjalankan daripada tugas, mudah-mudahan beliau amanah, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan beliau terus bisa menyuarakan aspirasi rakyat, beliau bisa membantu daripada kalangan masyarakat. Amin ya rabbal. Bu, kalau beliau mau menjadi nanti mencalonkan di DPRD, dukung apa jangan? Asal yakin dengan Pak kumaha itu. Kalau beliau nanti mencalonkan DPRD, dukung apa jangan? Dukung apa jangan? Dukung apa jangan? Kenapa harus didukung? Karena salah satunya beliau suka ada di acara-acara Maulidul Rasul, begitupun acara-acara di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah beliau selalu bahkan ketika sekarang menjabat lurah pun beliau ada. Insya Allah jadi DPRD Mual Hese ayah, ibu perlu apa-apa tinggal kontak ke beliau. Doakan amin ya rabbal alamin. Dan salam ini juga saya haturkan wabil khusus kepada para anak-anak muda, anak-anak mudi, perempuan-perempuan yang alhamdulillah banyak sampai kaluhur itu, subhanallah. Saya mau tanya, di sini masih berlaku pacaran apa enggak? Sok bobogohan ke patara? Bobogohan apa patara? Mana anu bobogohan? Ai pacaran teh haram apa halal? Haram apa halal? Dilarang Nabi apa tidak? Dilarang Allah apa tidak? Nah, atuh. Bu, ibu punya anak, kita sebagai orang tua kita kasih yang terbaik buat anak kita, benar. Makanannya kita kasih yang terbaik, betul. Bajunya kita kasih yang terbaik, pendidikannya kita kasih yang terbaik, semuanya kita kasih kepada anak-anak kita yang terbaik. Malam minggu dibawa ke lalaki, malam minggu diajakkan ke laut, tenyaho dikumahakeun, dibalikeun orang tuana, dibawakeun martabak, dibawakeun suuk murah. Bu ridho teh anakna pacaran. Bening kos Edi begitu dia dengan tetangganya beberapa rumah beda, dia lamar anak tersebut nikah. Alhamdulillahirobbil. Kalau berani kalian anak-anak muda, kalau kau cinta kepada mereka, kau sayang kepada mereka, maka jangan pacaran, lamar wenggeus. Bener tuh Bu? Setuju tuh Bu? Tapi tanya, ayah pagawean apa henteu? Tapi insya Allah setiap orang yang keluar di rahimnya daripada seorang wanita itu semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Juga saya ingatkan kepada anak-anak muda sekarang, alhamdulillah kalau Selabuana itu anak-anak mudanya begitu semangat, begitu antusias ketika mengadakan tablik akbar. Benar, di dia mah jarang dangdutan, tablik akbar wae alhamdulillahirabbil. Wasilah jasa siapa? Wasilah jasa para ulama yang ada di kampung ini, betul. Mudah-mudahan doakan para ulama di sini panjang umur, sehat walafiat, amin. Sab'atun yudillukumullah, 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah. Yaumal la dilla illa dillu, hari itu tidak ada naungan, hari itu tidak ada pertolongan. Kelak di padang mahsyar matahari hanya beberapa jengkal saja engkau punya kepala, kepanasan, meleleh, keluar darahmu, keluar keringatmu. Ada orang hari itu tenggelam oleh keringat sampai lututnya, sampai pahanya, sampai dadanya. Bahkan ada orang yang tenggelam seluruhnya karena tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi ada satu kelompok, ada satu golongan yang mana pada hari itu merasa nyaman mendapat pertolongan dari Allah. Siapakah mereka? Sabun, anak-anak muda, nasa'ana bi ibadatillah, anak-anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian salah satu anak-anak muda tersebut. Seperti yang kita tahu, anak muda sekarang sibuk dengan geng motornya, betul, dengan pacaran, betul, sibuk dengan muncrat, betul. Tapi alhamdulillah di sini anak-anak mudanya mensibukkan diri untuk berzikir kepada Allah. Di saat anak-anak muda yang lain di luar sana banyak yang lidahnya dibasahi oleh khamr, oleh namimah, oleh ghibah, oleh fitnah. Tapi alhamdulillah di sini pada anak-anak mudanya pada malam hari ini lidahnya basah dengan ayat suci Al-Quran, lidahnya basah oleh tahlil, tahmid, takbir, tanjid dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan lidah itu akan kelak basah oleh keluarga Al-Kausarnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan kita doakan juga bu anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita bisa bermanfaat bagi agama dan negara. Mudah-mudahan anak-anak kita yang dari Selabuana kelak akan menjadi daripada lurah lagi, amin, akan menjadi para ulama, amin. Bahkan kita doakan bisa menjadi ulil amri. Mudah-mudahan di Selabuana akan lahir anak-anak muda yang nanti akan duduk di DPR, akan duduk di MPR, yang tidak kemungkinan lagi kita minta sama Allah, mudah-mudahan di Sukabumi nanti ada wakil di Jawa Barat yang bisa jadi presiden yang berasal dari tanah ini, amin ya rabbal alamin. Karena can ayak sejarahnya presiden anu berasal di Sukabumi. Jangankan di Sukabumi, di Jawa Barat kita can ayak. Mudah-mudahan ini anak-anak muda ini, mudah-mudahan kelak bisa menjadi pemimpin negara, pemimpin negeri yang cinta kepada agamanya, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka akan mensamaratakan masyarakat, mensejahterakan daripada masyarakat Indonesia, amin ya rabbal alamin. Salam ini juga saya khususkan, mobil khusus di mana-mana. Setiap acara tablik akbar itu yang paling dominan itu kalangan ibu-ibu. Ini semuanya ibu-ibu ahli surga. Mau ke surga sekarang apa enggak? Yuk nawar ke surga embung kenapa? Oke. Kalau mau masuk surga, karena nggak ada orang yang masuk surga nggak meninggal dulu zaman ini. Pasti kudu nanya. Jawab bener-bener. Kau yang masuk surga apa enggak ibu? Graha. Masya Allah. Kita berkumpul pada malam hari ini begitu banyak orang, itu bukan karena daripada pernikahan, bukan karena mubaliknya baik, bukan karena daripada parura ataupun ulama-ulama di sini. Kita berkumpul di sini atas satu tujuan, karena cinta, betul. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nanya lagi Bu ya, boleh jawab jujur. Ibu cinta ke Nabi apa cinta ke suami? Nabi. Suami. Coba Bu yang yakin, pikir-pikir dulu. Ibu lebih cinta ke Nabi apa cinta daripada ke suami? Suami. Lamun Nabi hianat mual mungkin hianat. Ada suami ibu? Ibu suaminya sok ngabohong karena tuh. Rasulullah sok ngabohong karena. Jawab, cinta ke Nabi apa cinta ke suami? Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita bisa seperti ini wasilah daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan namanya disandingkan dengan nama Allah. Ketika Nabi Adam ditiupkan ruh, ketika itu dia angkat kepalanya ke atas, dia lihat di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan wasilah ibu cinta kepada daripada Rasulullah, suami ibu juga bisa menghantarkan ibu ke jalan Allah dan ke jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ibu bisa berdua masuk ke dalam surga bersama suami, anak-anak dan keluarga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan anak-anak ibu, anak-anakmu soleh dan soleha. Mudah-mudahan ibu dilancarkan rezekina, suami ibu dimudahkan rezekina. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa bermanfaat bagi agama dan negara. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebelumnya saya ingin meminta sesuatu kepada masyarakat di sini. Saya dengar dari Sahibul Bait tadi, dari keluarga besar Bapak Adam, yang mana orang tuanya lagi sakit, katanya kita bacakan Fatihah untuk beliau sama-sama dengan ikhlas. Nanti mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan beliau. Bijahil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kita kirimkan Fatihah untuk orang tua kita ibu, kesepuhan-kesepuhan yang ada di Selabuana ini yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan para kesepuhan, para ulama yang ada di wilayah sini, mudah-mudahan Allah tempatkan di jannahnya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih ila ruh awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatir rasidin summa ila arwah walidina wa masyayikhina wa muallimina wa dawil huquqi alaina wa alaihim ajma'in summa ila ruh khususan min ahlil kubur. Mangga sebatkan Sumailah khususan amwat ali hadhil bada minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anallah yaghfir lahum wa yarhamhum li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ahli-ahli kubur kita senang kita kirimkan Fatihah kepada beliau-beliau, karena itu adalah bentuk penghargaan kita sebagai orang yang sebelum lahir beliau sudah ada. Itu kita memberikan daripada doa-doa tersebut. Mudah-mudahan doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan para ahli kubur kita semuanya mudah-mudahan ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada nikmat yang paling besar selain daripada nikmat iman dan Islam. Maka kita syukuri nikmat tersebut dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang membuat kita beriman siapa? Yang membuat kita beriman adalah Dia. Giginya rontok, dia tertusuk duri sampai tembus ke sebelah. Dia berdakwah pagi siang sore malam, dia kehujanan, dia kepanasan, dia korbankan seluruhnya. Dia korbankan hartanya, tenaganya, jiwanya, bahkan nyawanya dia korbankan untuk tegaknya agama Islam. Dia adalah seorang manusia yang dimana suka dilempari kotoran, dicaci maki, bahkan didahi. Malaikat waktu itu geram melihat kekasih Allah diintimidasi begitu luar biasa, sehingga malaikat menawarkan, ya Rasulullah, gunung mana yang kau tidak akan aku timpakan kepada umat tersebut, akan aku hancurkan, akan aku luluh lantakkan umat tersebut. Dia tidak meminta itu, dia hanya meminta hidayah sehingga itu semua sampai kepada kita. Maka sudah selayaknya kita kirimkan salawat kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil qulubi wal
Yang pertama yang saya ingin sampaikan, bahwasanya zaman ini adalah zaman yang dimana banyak ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman fitnah, zaman adu domba. Maka kita kembalikan semuanya kepada la ilaha illallah. Coba kita lihat belakangan ini ada upaya adu domba di tengah-tengah masyarakat yang begitu luar biasa, di tengah-tengah umat ibadallah. Majlis taklim dengan majlis taklim diadu domba, pondok pesantren dengan pondok pesantren diadu domba, masyarakat dengan masyarakat dibentur-benturkan, khususnya para ulama dengan para habaib coba dibentur-benturkan. Padahal semuanya adalah umat baginda Nabi besar Muhammad. Para habaib, para duriyah Rasulullah, mereka yang dikatakan oleh Nabi, taraktu fikumus sakulain ma in tamasyaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aku tinggalkan kepada kalian sepeninggalan as-sakalain, dua pusaka. Yang mana manakala engkau pegang teguh dua pusaka tersebut, engkau akan selamat selama-lamanya. Apa dua pusaka tersebut? Kitab Allah Al-Quran wa ahlu baitin Nabi Muhammad. Ini peninggalan Rasulullah ibadallah. Begitu juga para ulama, begitu juga para ustaz, begitu juga para kiai yang istiqomah. Mereka adalah warasatu Rasulillah, para pewarisnya Nabi. Kita sama-sama paham hadisnya, al-anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilmu. Para nabi mereka tidak mewarisi dirham, betul, tidak mewarisi dinar. Yang mereka warisi adalah ilmu. Saudara, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris keilmuan Nabi Muhammad. Habaib adalah duriyah Sayyidina Muhammad. Demi Allah saudara, kalau yang pertama kali dibenturkan ulama dengan para habaib, yang akan pertama kali rugi adalah umat Islam, betul. Yang akan pertama rugi adalah umat Islam, yang akan pertama rugi adalah muslimin, dan yang akan tepuk tangan ketika melihat ulama dan habaib dibenturkan adalah syaitan, iblis yang memang tidak menginginkan kebaikan di antara umat Islam. Oleh karenanya momen ini, majlis ini adalah momen persatuan, momen ukhuwah, bahwasanya kita tidak mau dipecah belah, setuju? Kita tak mau diadu domba, setuju? Kita harus bersatu dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan jauh-jauh hari saudara, kita sudah dicontohkan di zaman para sahabat, bagaimana para sahabat begitu dekatnya dengan keluarga baginda Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat begitu luar biasanya bersama ahlul bait. Diceritakan saudara, di zaman para sahabat ada ulama yang namanya Sayyidina Zaid ibn Sabit. Sayyidina Zaid ibn Sabit ini adalah ulama di kalangan para sahabat ibadallah radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau ketika beliau menaiki kuda, ketika beliau menunggangi kuda, itu ada Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang dimana beliau adalah sepupunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah radhiyallahu anhuma, habrul ummah, imamul a'immah, bukan hanya sepupunya Nabi, bukan cuma hanya ahlul baitnya Nabi, tapi beliau adalah rujukan dalam ilmu tafsir yang langsung didoakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu lihat Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini melihat daripada Zaid ini sampai menunggangi kuda, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas? Dia pegang tali kudanya, dia tuntun kudanya, sehingga Sayyidina Zaid bin Sabit merasa tidak enak dengan perlakuan akhlak yang begitu luar biasa dari sepupunya Rasulullah ini. Dia berkata, Sayyidina Zaid bin Sabit, wahai
Abdullah ibn Abbas, engkau adalah sepupunya Rasulullah. Masa engkau menenteng kudaku? Masa engkau menuntun kudaku? Apa jawaban yang keluar daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas? Hakada umirna an-naf'al bi ulama'ina. Beginilah saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan ulama'nya. Ini bukan lagi Habib ke-30, ke-32, ke-35, ke-40, ke-41. Dia adalah sepupunya Rasulullah. Dimuliakan ulama pewaris Nabi, saudara. Begitu melihat perlakuan begitu luar biasa Sayyidina Zaid bin Sabit ini, dari akhlaknya Sayyidina Abdullah ibn Abbas luar biasa akhlak. Dia tidak kehilangan akal, ibadallah. Apa yang dilakukan Sayyidina Zaid bin Sabit, ulama tersebut mengatakan, wahai Sayyidina Abdullah ibn Abbas, keluarkan tanganmu, aku ingin melihat tangan. Dikeluarkan itu tangan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Zaid bin Sabit? Dipegang itu tangan, dicium itu tangan, seraya dia katakan, hakada umirna naf'al bi ahli baitin nabiyina. Beginilah saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan para duriahnya baginda Nabi besar Muhammad. Sudah terbangun dari zaman dulu antara ulama dengan habaib, dari zaman dulu sudah terbangun, saudara. Makanya jangan dengarkan itu yang bentur-benturkan, setuju. Jangan dengarkan itu yang adu domba, setuju. Ini mohon maaf sepertinya ada kekuatan masif, ada kekuatan sistematis, punya agenda tertentu yang memang menginginkan keburukan di antara umat Islam. Habaib dibenturkan dengan yang katanya ulama pribumi. Ulama pribumi dibenturkan sama yang namanya imigran Yaman. Padahal mereka sama-sama berjuang, mereka sama-sama pewaris Nabi, mereka pecinta Islam, pecinta Indonesia, pecinta NKRI, saudara. Begitu juga kita lihat Indonesia, bagaimana hubungan yang begitu luar biasa sudah terjalin sedemikian rupa, ribuan orang. Bahkan saya contohkan satu kasus saja. Di Indonesia ada seorang ulama besar yang Allah kaumnya kecintaan dia, ulama tersebut, kepada min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah almarhum wal maghfurlah Kiai Hasan Genggong Probolinggo. Jangankan dia ketemu Habib, ada Habib mau datang, dia cium bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasrum raihata Rasulullah, saya cium beliau. Satu waktu beliau mau kedatangan seorang tamu, seorang haji. Haji tersebut, singkat cerita, ketika mau datang, Kiai Hasan Genggong dia bicara kepada orang sekelilingnya. Jadi bicara di rumah tersebut, hai Sahibul Bait, coba siapkan makanan, sebentar lagi akan ada Rasulullah yang akan datang mampir ke rumah kita. Siapkan makanan untuk dia, siapkan tempat tidur untuk dia istirahat. Sedangkan ini haji yang mau bertamu kepada Kiai Hasan Genggong gak tahu kalau supirnya adalah habaib, gak tahu kalau supirnya adalah dzurriyyah Rasulullah, karena ini supirnya pernah ngomong kepada majikannya, yaitu haji tersebut. Singkat cerita, ketika ini haji datang ke rumah daripada Kiai Hasan Genggong, Kiai Hasan Genggong langsung bertanya, Haji, supir kamu mana, Haji? Supir saya ada di mobil, Kiai. Dia kelelahan, dia tidur di mobil, Kiai. Apa yang dilakukan Kiai Hasan Genggong waktu itu? Dia sambangi daripada supir haji tersebut, dibangunkan di supirnya. Dia bangun, bib, bangun, bib. Sudah sampai, bib, ayo istirahat, ayo makan dulu. Kaget luar biasa supirnya, saudara. Kok tahu, Kiai, saya seorang sayyid? Saya tidak pernah cerita ke siapa-siapa kalau saya seorang dzurriyyah Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Kiai Hasan Genggong? Saya cium dari diri anda baunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya, saya dengar dari seseorang yang fiqh, Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, saudara. Beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi ini, ketika beliau sowan ke Berani, itu setelah pulang dari Berani, beliau diajak oleh para habaib yang lain untuk bersilaturahmi kepada Kiai Hasan Genggong. Padahal Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi ini belum pernah ketemu dengan Kiai Hasan Genggong sebelumnya. Begitu dia pulang di Berani, dia diajak ke rumah Kiai Hasan Genggong. Ketika dia ketemu dengan Kiai Hasan Genggong, itu seolah-olah dia sudah pernah ketemu lama dengan Kiai Hasan Genggong. Dipeluk itu kiainya begitu erat, sampai orang sekelilingnya, para habaib yang lain heran. Dia bertanya, wahai Habib Ali, kenapa engkau begitu kenal dengan Kiai tersebut? Bukankah kau cerita kepada kami kau tidak pernah bertemu
bertemu dengan kiai tersebut. Kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, betul, saya secara kasat mata baru hari ini saya ketemu dengan beliau, tapi saya pernah bermimpi Rasulullah, saya melihat orang ini ada di sampingnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbangun hubungan antara zuriyah Nabi dengan warasahnya Rasulullah. Saudara, dari zaman dulu sudah terbangun, saudara. Tabadulul hub, tabadulul ikhtirar, taksirul wada'if wal adwan, saling dukung, saling mengayomi, saling tolong menolong. Tidak ada satu sama lain yang ingin kerebut jamaahnya, tidak ada satu sama lain yang berebut jamaah, tidak ada satu sama lain yang saingan, karena majelis hanyalah pelantara, pondok pesantren hanyalah pelantara, partai hanya sementara. Tujuan yang paling utama ialah Allah yaitu uswah, Allah dan kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap yang dari domba, siap bersatu, siap rapatkan barisan, insya. Sampai sini jelas, sampai sini paham. Kata Nabi, kalau ada dua orang muslim dengan muslim diadu domba, la yadkhulul jannah lama, tidak masuk surga. Domba itu dua orang muslim dengan muslim diadu domba, tidak masuk surga, kata Nabi. Bagaimana yang diadu domba kiai dengan abadi? Bagaimana yang diadu domba umat muslim, sedangkan dua orang diadu domba muslim dengan muslim tidak masuk surga? Bagaimana dengan umat Rasulullah? Bagaimana dengan umat Sayyidina Muhammad? Oleh karenanya, ittaqillah, saya ingatkan kepada kalian, momen ini adalah momen persatuan, momen ini adalah momen kesatuan. Kita tak boleh adu domba. Kalau mereka mengadukan daripada adu domba, kita memakai sistem daripada belah bambu, kita pakai sistem sambung bambu. Setuju? Siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap ke Allah, siap ke Nabi, siap ke ulama, siap ke baik. Kenapa saya sampaikan ini dari awal, saudara? Karena sekarang musim politik, orang beda warna, beda baju, saling hujah, beda pandangan, saling hujah. Na'udzubillahi min. Ibu tahu baut? Baut pasangannya apa? Mur. Dua hal yang berbeda tapi bisa menjadi kokoh ketika bersama. Begitupun kita, beda majelis, beda pilihan, tak dijadikan sebagai kita untuk asbab sebagai perpecahan di antara kita. Setuju? Ingat kalimat ini baik-baik. Kita dilahirkan atas daripada perut yang sama. Perut sama yang siapa? Perut daripada Sayyidatuna Hawa, istri daripada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Maka di antara muslim dengan muslim, satu sama lain hubungannya begitu erat. Satu sama muslim, muslim dengan muslim, hubungannya mereka begitu luar biasa. Kalau kau menyakiti daripada tetanggamu, saudaramu, itu sama dengan kau menyakiti daripada dirimu. Oleh karenanya, jaga sifat, jaga akhlak, jaga adab, jaga ucapan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Insya Allah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu itu adalah sesuatu hal yang kita contohkan atas dirinya bangsa Indonesia. Kalau tidak diwakili oleh ulama, kalau tidak dikomandangkan oleh para habaib, Indonesia tidak akan merdeka, saudara. Ada persatuan di situ, ada kesatuan di situ. Padahal dari Sabang sama mereka berbagai macam bahasa, berbagai macam suku, tapi mereka tidak melihat itu semua, mengesampingkan itu semua. Tujuannya Indonesia merdeka bersatu karena ukhuwah yang begitu luar biasa. Kalau negara kita mencontohkan sejarah seperti itu, insya Allah di Selaguana juga bisa seperti itu. Amin, amin. Sekali lagi saya tanya, jawab yang kompak. Siap bersatu, siap bersatu, siap bersatu, siap jaga ulama, siap ikut komando ulama dan habaib. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal jelas
Jelas Ibu? Jelas Bapak? Kalau jelas saya pulang boleh? Udah jam 12. Lanjut. Kena ngering balik. Yang kedua, ibadullah, pada malam hari ini bertasyakur. Dua orang dipertemukan oleh Allah dalam ikatan satu cinta, yang dimana ikatan tersebut sampai-sampai orang yang sudah menikah itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang masih lajang jangan baper. Ketika dia mandi junub, setiap tetesan yang keluar dari yang menetes di tubuhnya itu Allah angkat sebagai rahmat. Allah banggakan dia di depan malaikat, walai malaikat, lihat hambaku, dia pecinta Sayyidina Muhammad, dia sudah menikah, dia cinta kepada Nabi, dia ikuti Rasulullah SAW. Maka aku jadikan setiap tetesan tersebut itu adalah sebagai penggugur dosa dan rahmat dari aku. Subhanallah, indah apa tidak? Indah apa tidak? Bujang menang kita bante, bujang menang kita bante. Ayo atuh kawin, ayo atuh nikah. Kita lihat sejarah, saudara, kita lihat keadaan kita. Sekarang ini banyak perceraian mereka dalih atas dasar ekonomi, benar. Banyak orang rumah tangganya hancur, wasilah mereka katakan wasilah daripada segala macam kecukupan, tidak diberi kecukupan oleh suami. Bahkan rumah tangga sekarang ini banyak yang sampai adu berantem, adu mulut, bahkan sampai dilibatkan dua belah pihak keluarga. Apakah itu ajarannya Nabi? Apakah itu ajarannya Rasulullah? Bukan, saudara. Itu adalah ajaran setan yang dimana emang ingin memecah belah terus kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bayyiti jannah." Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku, bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang megah, bukan rumah yang tingkat, bukan isi rumah itu perabotan-perabotan yang mahal, bukan istri yang cantik, bukan suami yang ganteng, bukan anak-anak yang pintar dalam mencari urusan dunia. Bukan itu baiti jannati. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku, yaitu istri yang taat kepada Allah, istri yang patuh kepada Allah, suami yang taat kepada Allah, suami yang patuh kepada Allah, suami yang tunduk kepada Allah, anak-anak yang taat kepada Allah, anak yang patuh kepada Allah, rumah tangga yang dihidupkan dengan salat, rumah tangga yang dihidupkan dengan Al-Quran, rumah tangga yang dihidupkan dengan sunnah-sunnahnya Nabi. Ini adalah baiti jannati, walaupun rumahnya kontrak, tapi kalau suami, istri, anak-anak patuh tunduk taat kepada Allah, rumah tangga itu akan menjadi surga. Itulah rumah tangganya baginda Nabi besar Muhammad. Cuman sekarang ini banyak isi-isi durhaka ya, membangkang perintah suami, melotot di hadapan suami. Pantas bapak-bapak yang takut-takut istri ini. Ibu, ridho Allah kepada kalian ada ridho daripada suami. Maka muliakan suami, taati suami, selama ketaatan itu tidak bertentangan syariat dan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang suaminya gajinya 100.000, gajinya 50.000, minta dibeliin bedak yang harga 1 juta. Keluar daripada kapasitas itu. Ayah nu gitu, saha nu gitu. Mau pengajian, dandan, rapi, cantik-cantik, kerudung anu baru, baju anu baru, depan suami, rapi, burik, depan suami, kayak gerandong. Kalian mempertontonkan kecantikan kalian buat orang lain, bukan untuk daripada suami kalian yang seharusnya. Kalau keluar rumah ke kondangan, ke pasar, pakai bedak tembel masa kieu kan hidung. Kalau keluar rumah dia pakai wangi-wangian, pakai minyak
minyak agar orang tertarik kepada dia. Depan suami dalam rumah bau curut. Na'udzubillah. Pertontonkan kecantikan kalian untuk suami kalian, perbagus penampilan kalian untuk suami kalian, karena dia yang halal. Ketika ijab kabul itu ibu memasrahkan semuanya kepada suamimu. Engkau sebagai perempuan Islam, engkau tidak ditanggung dosa-dosa suamimu olehmu. Justru Islam mengajarkan bahwasanya kalau engkau berbuat dosa, suamimu yang menanggung dosanya. Ibu memakai kerudung anu dosa suami, ibu untuk sholat dosa suami. Itu enaknya menjadi perempuan Islam. Sedangkan ketika suami dia melakukan korupsi, dia melakukan ini itu, melakukan daripada perbuatan melarang Allah, ibu tidak menanggung daripada dosa-dosa suami. Oleh karena itu, taatlah, patuhlah, tunduklah kalian kepada suamimu. Insya Allah surga mana yang kalian mau, kalian bisa masuk ke situ. Hoyong jalan surgaku, taat kasua, taat patuh kasua, selama ketaatan itu tidak bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sadayana masuk surga. Kumpul di jeung Habib. Janji di Selabuana kalau misalkan di akhirat kurang kumpul di bareng. Insya tak janji dia boleh kalian nanti di yaumil akhir di center kayak di orang di film yaumul mahsyar, yaumul ba'ats, yaumul mizan, orang di center. Habib pernah ngomong ke orang Selabuan, ayo kita bareng-bareng, yang penting kita punya diri ini, punya dalam kehidupan diri ini, kita ingin memperbaiki diri kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendai ibu misalkan tobat malam ini berbuat dosa lagi, tobat lagi aja, jangan merasa kita untuk bertobat dosa kita terlalu besar. Pengampunan Allah jauh lebih besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus juga bapak-bapak kalian, kenapa istri membangkang perintah kalian? Kenapa istri kalian melotot depan kalian? Anak-anak kalian berani membantah kalian. Anak-anak kalian berbuat sesuatu yang kalian tidak sukai. Kenapa? Itu adalah bukan salah anak tersebut, tapi adalah salah kalian sebagai suami, yang mana kalian memberikan nafkah kepada anak istrimu itu sembarangan. Uang apa aja kau masukkan ke dalam tubuh anakmu, maka jangan salahkan tangannya melakukan maksiat kepada Allah, bibirnya mendorong dia melakukan maksiat kepada Allah. Karena kenapa kita sembarangan mengasih nafkah kepada anak dan istri kita? Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahmil qalb. Di dalam tubuh manusia ada satu organ yang dimana kalau organ tersebut tumbuh oleh sesuatu yang baik akan mendorong menjadi darah, menjadi pemikiran, menjadi segalanya, mendorong seluruh anggota tersebut itu berbuat yang baik. Tapi kalau kalian masukkan ke dalam anak dan istrimu haram, hal-hal yang subhat, maka akan mendorong juga anggota tubuh anak dan istrimu melakukan membangkang perintah kalian. Kalau kalian ingin mempunyai seorang istri yang baik, maka mulailah rubah diri kalian harus lebih baik ketimbang istri. Perjuangan istri itu luar biasa, benar. Ibu ingat ke Ngandung, jadi ibu Ngandung itu belum mau kita buat ikan. Ketika mau duduk, ibu ingat hitungan. Saya waktu lihat istri saya pakai standar hijrah gitu. Ada orang hamil langsung duduk, mau tidur susah, benar. Tuh Pak dengar, bapak aku hamil. Ibu ngidam naon coba waktu ibu waktu hamil ngidam naon? Ayah ngidam misalkan suaminya sinasara di lemari ayah. Ayah di suaminya sinasara di dapur di WC. Ayah bisa gak mau satu ruangan dengan suaminya. Gitu Pak muda. Dia mengandung coba. Aku politikan tuh bisa. Itu. Kenapa Pak? Dulu kan istri sekarang banyak yang cerewet, benar. Lebih galak suami, benar. Entong heran ibu. Sayyidina Umar, dia adalah khalifah, dia adalah pemimpin, dia adalah presiden, Amirul Mukminin. Tapi sieun majikan anak ibu. Sayyidina Umar anu galak.
Siapa? Kau majikan anak. Iya matang-matang parurah isi negara. Ada satu kisah saudara waktu itu, ada seorang laki-laki, dia itu suka diomeli oleh perempuannya, oleh istrinya. Dia ingin mengadu kepada Sayyidina Umar. Dia datangi Sayyidina Umar untuk mengadu agar dia menasihati Sayyidina Umar menasihati daripada istrinya. Ketika dia jalan dari rumah Sayyidina Umar, apa yang terjadi? Sayyidina Umar kedicarekan atau majikan anak. Pada hari itu kami malah semua bicara. Akhirnya nggak jadi dia untuk daripada curhat kepada Sayyidina Umar, dia pulang lagi. Satu waktu ketika dia ketemu orang tersebut dengan Sayyidina Umar, dia bertanya, wahai Umar, tadi aku mendatangi ke rumahmu, aku datang ke rumahmu ingin mengadukan daripada istriku kan dia cerewet, tapi ketika saya sampai ke rumahmu, kau juga dimarahi oleh istrimu. Apa perkataan Sayyidina Umar? Beginilah saya berterima kasih kepada istriku karena dia sudah mengandung anak-anakku. Itu yang pertama. Terus ibu ingat nggak Bu, ketika ibu melahirkan ayah ikut sekolah, bahkan urat-urat kata dokter itu beberapa saraf itu putus katanya dengan melahirkan. Perjuangannya luar biasa, nyawa taruhannya. Suami mah nggak di WC. Luar biasa. Yang kedua kata Sayyidina Umar, beginilah saya mencintai istriku, berterima kasih kepada istriku dengan cara karena dia sudah melahirkan anak-anak. Yang ketiga kata Sayyidina Umar, begitu pula aku berterima kasih kepada istriku karena dia sudah menyusui daripada anak-anakku. Ibu ingat gak menyusui Bu? Mana orang kadang keluar gigi Bu? Iya. Jadi ngalaman bulan cepat langsung ngandung di istrinya dengan Adi banyak ngandung. Sakit banget isu ku anak pedi. Coba ingat ke situ Pak, hargai daripada istri, ingat ke situ perjuangannya. Kalau ibu mau digaji, jika ada mana gaji benar Bu? Isu benar, nyiapkan sarapan isu benar. Bos kita naon ibu biasa dah. Penting ada layanan di suami. Lalu digaji mahal 10 juta mah cukup. Siapa yang membela ibu? Buat hantem bapak-bapak bos, setuju? Bagian kanan di hantem bapak-bapak. Terkendali kembali. Orang ini pulang mau dianterin enggak? Ini udah jam 12 lewat ini. Mau dianterin apa enggak? Kalau saya nggak dianterin, saya cabut tadi omongan tadi saya janji. Anterin siap. Lanjut. Dikorek-korek lima ya. Terus juga suami itu harus bisa husnuzon terhadap seorang istri. Kadang-kadang kita sebagai daripada suami memberi harta atau 200.000. Sukaranya nang semen tadi pemajikan geus kacau pikir karena kamari dengan semen tadi. Padahal mah teu nyahuan bawang mahal tuh Bu. Minyak mahal tuh. Beras naik bener tuh. Tuh Pak, bener. 200.000 minyak. Apa kejadiannya? Tuh, naik minyak pun naik tinggi sekali, naik beras pun naik tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak istri sengsara, kiri kanan kulihat saja banyak suami menderita. Biasanya karena bodoh, karena porong, saya juga capek juga. Jadi
kurang saya, kurang istirahat, atau dokter tadi alhamdulillah saya akan memberikan semuanya. Lanjut. Terus ibu harus bisa husnuzon terhadap suami juga. Siap husnuzon terhadap suami. Dicontohkan dengan siapnya. Rasulullah SAW ketika beliau tidak bulan 3 hari 3 malam, ketika itu beliau ada di Gua Hira, ketika Isra Mi'raj umur 40 tahun, dia diangkat sebagai Rasul. Dia pulang kepada Siti Aisyah, ketika dia mengetuk pintu itu, Siti Aisyah datang. Apa yang dia katakan oleh Nabi 3 hari 3 malam dia tidak pulang, dia kemudian Rasulullah begitu menggigil, dia katakan kepada istrinya, ya Humairah, selingkuhi aku, tolong aku. Apa jawaban daripada Sayyidatuna Aisyah? Sabitna waqan, diselimuti, dipeluk ku Siti Aisyah. Sekarang contoh ibu, suami ibu 3 hari 3 malam nggak pulang. Di SMS tadi, di telepon tadi, dia pulang ke rumah, kata-kata Assalamualaikum, dibuka pintu. Panggilan awal itu apa? Bapak, saya keinginan 3 hari kemana bapak? Minta diselimuti. Apa jawaban ibu kalau seperti itu keadaannya? Apakah ibu bisa menjawab? Diinterogasi suaminya benar. Dicopot sampai nanti diperiksa. Padahal suaminya pintar, ala Mirna dijunjung. Mana yang tidak jadi ustaz? Ayo gitu. Bilang bohong ya kasih maka sekarang bener ada. Lalu ibu di peta itu salah mereka dia benar. Tapi khusus ibu aja ibu 10 menit begini. Akan dulu ya berajar dengan gitu. Kalau misalkan seorang suami datang kepada istrinya pasti diinterogasi. Tapi kita satu kali kita harus bisa husnuzon terhadap suami kita. Ibu contoh misalkan jam 6 pagi ataupun pagi hari, ibu SMS dia nggak dibalas di telepon juga nggak diangkat. Ibu husnuzon, oh dia kali dari sholat duha. Ditambah lagi siangnya, husnuzon bu, diangkat di malam DJ. Oh dia lagi bersolat berjamaah di masjid. 2 jam kemudian ditelepon lagi. Jadi akan di SMS dibalas husnuzon lagi. Oh mungkin dia lagi lapar sama aku. Dia lagi lapar sama Jokowi. Tiba-tiba pas maghrib ayah WA suka lagi ngepeng. Kita tanya ibu, Assalamualaikum Bu Haji, saya di jalan lihat bapak boncengan bawa perempuan. Kumaha ilmu ibu gitu? Husnuzon ibu, siapa tahu kan ojek. Tidak ada kenyamanan ketika kita berprasangka buruk terhadap orang lain ataupun terhadap daripada suami kita. Tanamkan husnuzon. Siap husnuzon. Insya diberi 2 resep. Lamun kalian ingin mengendalikan suami, oyong tahu aya loba resep nama cuman kayak keburu penting 2 lah. 1, ketika kalian ingin menguasai hati suamimu, yang 1 kasih dia sesuatu yang memberikan kenikmatan dari pandangannya, dari penglihatannya, buat penglihatannya senang, buat penglihatannya bahagia. Umpama suami ibu seneng ibu pakai baju berel gitu. Umpama suami ibu seneng ibu pakai baju nakana roho, pakai tanggal putih. Kan Habib saya nggak suka baju itu, bukan untuk ibu, untuk menyenangkan hati suami ibu. Dengan menyenangkan ibu suami ibu, itu sudah menjadi nilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk para gitu. Yang kedua, jaga perutnya, bahagiakan perutnya. Maksudnya bagaimana? Siapkan makanan-makanan favoritnya, siapkan makanan-makanan yang terbaik untuk dia yang dia sukai.
Kalau ibu nggak bisa tiap hari, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, ya sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, ya ketika dia punya duit, punya rezeki, baru ibu bahagiakan. Masak kesukaan daripada suami kamu. Suka nggak bu masakin kesukaan suami? Nah, ketika ibu masak, suami ibu misalkan lagi di luar, lagi kerja, ibu WA suami ibu, hari ini jangan makan di luar ya. Saya sudah masak masakan yang terbaik. Saya sudah masak masakan kesukaanmu. Tolong, ya segera kirim fotonya. Ketika kita sinyalnya seruah wifi tadi. Ketika seorang suami melihat daripada perlakuan seperti itu, kita hayang buru-buru balik ibu demi Allah. Ibu pernah gitu? Alhamdulillah, ibu pernah. Alhamdulillah, suami soleha. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua rasa kata ingat, insya Allah. Dua aja resepnya. Dan ketika kita berumah tangga, jangan sama sekali ibu ataupun bapak mencari kekurangan daripada suamimu, tapi carilah daripada kesamaan di antara suamimu. Karena ketika menikah, hal sepele akan menjadi begitu luar biasa, akan menjadi panjang lebar. Apalagi perempuan, ketika dia memberikan satu pertanyaan, suami jawab, dia akan melebar, menambah menjadi dua pertanyaan. Ketika dua pertanyaan dijawab, menjadi lebar, menjadi tiga pertanyaan. Setelah tiga pertanyaan dijawab semuanya tuntas, dia akan ungkit masalah 5 tahun, 7 tahun ke belakang. Oleh karenanya cari bersama. Ibu anggap baut, itu anggap etana. Jadi nyari persamaan, ini jadi kokoh. Karena rumah tangga tidak akan pernah sukses kalau dibangun dengan buruk sangka, dengan kita menuduh daripada pasangan kita, mencemooh pasangan kita, melihat daripada kekurangan daripada suami kita. Kita manusia ini serba kekurangan, leres. Oleh karena itu, bersatulah kita semuanya itu untuk dalam mencari ridho Allah dan kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW. Maka ketika nikah itu, niatnya yang paling utama adalah sejak ta'abbud, sejak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sejak itba'us sunnah, sudah menjalankan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di sini semuanya keluarga yang dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang warahmah. Mudah-mudahan anak-anak dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan juga ibu begitu juga dengan bapak, mudah-mudahan diberi keluasan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin beres nih kemana baru lah. Terus Rasulullah dulu kalau mau minum itu, nih Rasulullah ketika minum ini begini nih. Jangan aja haus. Sudah satu teguk dia kasih kepada Sayyidatuna Aisyah. Salah. Ibu memborong apa gitu tuh. Itu Rasulullah kumaha arek ikut dengan cinta ke Nabi, tapi ternilu daripada aturan Nabi. Rasulullah dengan istrinya begitu luar biasa romantisnya. Ketika dia minum, ini bibir yang bekas beliau itu dikasih kepada Sayyidatuna Aisyah. Siti Aisyah minum. Ketika Siti Aisyah minum, itu yang bekas Siti Aisyah juga sama Nabi diminum. Lalu orang lain. Ketika begitu minum, dibiarkan. Itu Rasulullah begitu luar biasa. Dia memanggil ke istri-istrinya itu begitu panggilan yang begitu luar biasa. Ya Khumairah, yang pipinya begitu kemerah-kemerahan. Orang masalah lain manggil ngomong apa istrinya hidung. Naon kasih. Ya Allah, ya Rabbi, saling hujah, saling caci, saling mati. Eta sanes ajaran Rasulullah. Kita itu memanggil kepada istri, memanggil kepada suami, kasih panggilan yang dia sukai. Ingat ya, dipanggil ya Humairah, kayak bebek, kayak naon, kayak panggil. Dengan memanggilnya, insya Allah itu akan menjadikan dia senang. Insya Allah. Yang sudah sian diladai kemana-mana ya penjelasan. Satu hal lagi yang saya ingin sampaikan bahwasanya Ibu, saya ingin ada perwakilan dari orang sini yang nanti bisa datang. Saya akan mengadakan daripada
Milad Majelis Ciptul Husain di Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Kampung Limbangan, Desa Cibodas, Kecamatan Kelapa Nunggal. Saya ingin orang sini walaupun cuma seorang, dua orang, satu mobil, dua mobil, bisa tempat saya. Saya ingin apa yang saya masak bisa kalian makan, dan saya ingin juga biar kalian tahu nanti tempat saya di sana, karena saya sudah beberapa kali silaturahim ke sini, ulah kos Ka'bah ibu. Duduk-duduk sekali-kali bapak-bapak sekalian, saya mohonkan kepada semuanya mudah-mudahan kalian bisa hadir, izin kepada keluarga, izin kepada suami, kalau ibu mudah-mudahan diizinkan bisa hadir di sana untuk memberikan daripada Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan acara ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, acara adalah keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala dan ada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau bisa panjang lebar lagi karena sudah setengah satu sebenarnya kedekatan tangan dari bahaya mungkin satu. Tapi kasihan jadi ibu ini, insya Allah punya anak-anak, dan nanti juga kalau misalkan salah sholat Habib bisa salah terus sholat subuh Habib berhenti salah gitu. Ayo kita sama-sama berdoa, kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan segala keinginan kita, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afin, wa yukabbiru mazida. Ya ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى تسلط عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أجلنا وأبدانا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياكم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بدين وذي حشرين ومن شر كل شيء على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وهدنا بالتقوى والاستقامة وقنا من الجبال الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم تقبل حجتنا يا رب، اللهم تقبل حجتنا وتقبل أمورنا جلا حلالا طيبا وشيئا والسلامة وطاعتنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. أيها semuanya, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول بالإجابة بشكر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf ibu bila mana ada perkataan yang salah, Bapak, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.